pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Vero Hali dan saya Caroline Wadamosa. Kita tahu bahwa varian yang saat ini sedang ganas-ganasnya dan banyak di Indonesia adalah varian Delta. Hampir 76% didominasi oleh varian Delta tersebut. Adanya peraturan untuk masuk pasar harus yang punya vaksin itu saya tidak setuju. Karena memang sekarang ini vaksin aja belum selesai. Dari berita, Indonesia hampir 76% telah didominasi COVID-19 varian Delta. Kebijakan Pemda DKI Jakarta yang mewajibkan setiap orang harus menunjukkan sertifikat vaksinasi untuk beraktivitas dinilai merepotkan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 5 Agustus 2021. Dan saudara, mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan aparatur sipil negara ASN di luar sektor esensial tetap bekerja dari rumah atau work from home sampai 9 Agustus 2021. Pertamina Geothermal Energy mengungkapkan manfaat sembunyi panas bumi yang tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga mengurangi emisi dan mengoptimalkan sumber daya energi lokal. Sementara Amerika Serikat menolak seruan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk moratorium suntikan ketiga atau booster vaksin corona dan bagi negara-negara kaya untuk fokus pada memasok negara-negara miskin. Pendengar, Kepala Subbidang Tracing Satuan Tugas 1 Satgas COVID-19 Dr. Kusmedi Priharto mengatakan Indonesia hampir 76% telah didominasi COVID-19 varian Delta. Safira Amelia melaporkan. Hampir 76%. Pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia. Penambahan kasus terkonfirmasi positif pun masih terjadi. Kepala Subbidang Tracing Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kusmedi Priharto mengatakan sebagian besar kasus infeksi COVID-19 di Indonesia didominasi oleh varian Delta hingga 76%. Jadi memang kita tahu bahwa varian yang saat ini sedang ganas-ganasnya dan banyak di Indonesia adalah varian Delta. Hampir 76% didominasi oleh varian Delta tersebut. Menurutnya penyebaran cepat varian Delta juga disebabkan oleh perilaku manusia dari suatu wilayah. Misalnya, penyakit ini bersifat menularkan dari orang ke orang. Yang paling penting saya ingatkan pada masyarakat bahwa virus ini head to head. Yang dimaksud head to head itu dia menular antara manusia dengan manusia. Beda dengan virus-virus yang lain, flu burung, dia lewat burung dulu baru menular ke manusia. Flu babi demikian juga. SARS-CoV-1 melalui unggas, kemudian demam berdarah dia melalui nyamuk, kemudian menular kepada orang. Sehingga ketika media antaranya ini bisa diatasi dengan dibunuh atau dimusnahkan, maka virus itu tidak akan menular. Nah, kalau SARS-CoV-2 itu adalah head to head. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI, Ede Surya Darmawan menegaskan, saat ini varian Delta lebih cepat menular pada anak-anak karena memiliki daya menempel yang lebih lama. Varian Delta itu memang khasnya adalah tadi ya, perubahan pada tanduknya atau spike-nya, kemudian dia lebih mudah menempel karena daya tempelnya kuat sehingga penularan lebih cepat. Nah, kondisi ini dengan demikian akan mudah tertular, terutama juga kepada anak-anak. Jadi yang harus diingat, kalau dulu kan varian biasa anak-anak karena paru-parunya relatif bersih, itu boleh dibilang relatif aman. Hasilnya sangat sedikit. Jadi sekarang dengan varian Delta ini kasus pada anak-anak akan dengan mudah. Ede bahkan mengungkapkan penularan varian Delta antar orang bisa terjadi hanya dalam 1 menit bertemu. Nah, kemudian berapa lama? Nah, dulu kontak erat kita kan definisinya ya sendiri kita masih 15 menit ya. Nah, sekarang ada penelitian terakhir yang akan dalam 1 menit orang yang tidak bermasker
kawan barangkali fotonya sedikit ya, tapi kalau sempat ngobrol dalam kurang 1 menit itu bisa terjadi proses penularan yang Sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 lalu, virus COVID-19 terus bermutasi menjadi berbagai jenis dan sifat yang berbeda-beda. Varian Delta yang pertama kali ditemukan di India menjadi varian yang paling dihindari karena kemampuan daya tularnya. Untuk itu, selain terus menggalakkan penerapan protokol kesehatan, pemerintah juga mempercepat vaksinasi nasional, serta meningkatkan penguatan testing dan tracing, terutama di pemukiman padat penduduk, dengan target 300.000 hingga 500.000 per hari, dengan harapan dapat segera memutus rantai penularan. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3 RRI. Saudara juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengemukakan sejumlah daerah di luar Pulau Jawa Bali mengalami tren peningkatan pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, ungkap Nadia, penggunaan tempat tidur di rumah sakit untuk ruang isolasi dan ICU pasien COVID-19 dilaporkan mengalami penurunan yang signifikan. Sejumlah provinsi yang masih memiliki keterisian tempat tidur isolasi lebih dari 80%, yaitu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Sedangkan penggunaan tempat perawatan ICU yang lebih dari 80% berada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Kalimantan Timur. Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Kebijakan Pemda DKI Jakarta yang mewajibkan setiap orang harus menunjukkan sertifikat vaksinasi untuk beraktivitas dinilai merepotkan. Pemda DKI diminta untuk fokus mencapai target vaksinasi seluruh warga Jakarta dengan cara yang persuasif dan bukan represif. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Sejumlah pedagang di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan mengaku resah dengan beredarnya berita tentang rencana Pemda DKI yang akan mewajibkan setiap pengunjung pasar harus menunjukkan sertifikat vaksin. Sulaiman, seorang pedagang daging di pasar ini mengatakan, sekarang saja pasar sudah agak sepi, apalagi kalau pengunjung pasar dikasih syarat sudah beli vaksin. Ya sebetulnya kalau saya sih, kalau untuk mengikuti program pemerintah kita mendukung lah ya. Cuma dengan adanya peraturan untuk masuk pasar harus yang punya vaksin itu saya tidak setuju. Karena memang sekarang ini vaksin aja belum selesai gitu. Dengan ada pemberitaan masuk pasar harus pada vaksin itu, ya yang merasa yang belum vaksin ya tidak mau ke pasar. Gimana nasib pedagang pasar sini gitu, ya sepi. Kekhawatiran serupa dialami Marioto, seorang pemilik rumah makan. Dia keberatan kalau aturan itu diterapkan. Kalau vaksin itu sudah bisa mencapai angka ya paling nggak separuh penduduk Indonesia, mungkin kita bisa mewajibkan vaksin untuk makan di sini, mungkin bisa berjalan. Tapi kalau vaksin tersebut belum bisa berjalan dengan maksimal, kita mewajibkan bagi yang makan dengan wajib vaksin, saya rasa kita nggak bisa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan program ini untuk mendorong warga Jakarta mau mengikuti vaksinasi COVID-19. Riza menegaskan warga Jakarta tidak perlu khawatir dengan kebijakan ini karena warga Jakarta yang sudah divaksin sudah mencapai 80%. Kita di Jakarta ini sudah lebih dari 7,5 juta yang mendapatkan vaksin dari 8,5 juta yang ditargetkan, jadi 31 juta lagi. Jadi kalaupun kebijakan ini diambil, sesungguhnya tinggal beberapa pekan lagi hampir seluruh warga Jakarta akan mendapatkan vaksin. Dan juga dengan program ini kita ingin mendorong supaya orang yang masih malas itu terdorong untuk divaksin. Mudah-mudahan dengan program ini, dengan wajib vaksin, sertifikasi untuk makan dan lain sebagainya berkegiatan, mudah-mudahan ini juga mempercepat proses program vaksinasi tingkat nasional ya. Namun Koordinator Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, menyatakan kebijakan wajib sertifikat vaksin untuk melakukan kegiatan di Jakarta sebetulnya tidak diperlukan.
Pemda DKI hanya perlu mengejar target untuk bisa memvaksinasi seluruh warga Jakarta. Hemat kami seharusnya untuk ukuran populasi DKI yang seluruhnya divaksin. Kenapa? Karena kan sekarang terjadi decreasing of si vaksin. Karena juga varian Delta kan, jadi efektivitas vaksin itu sekitar 50%. Jadi kalau mau DKI ini dalam kondisi yang ideal sehingga tidak perlu lagi ada prasyarat sertifikasi untuk beraktivitas, targetkan saja 10,7 juta itu atau total populasinya menjadi orang yang diprioritaskan di DKI. Dengan begitu tidak perlu juga prasyarat-prasyarat untuk dipisah, karena memang vaksinasi itu tidak menjadi prasyarat, bukan andalan ya atau alat kendali utama dalam pengendalian pandemi COVID. Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, meminta Pemda DKI untuk tidak melakukan cara-cara yang represif dalam program vaksinasi, seperti dalam kebijakan wajib menunjukkan sertifikat vaksin untuk melakukan kegiatan di Jakarta itu. Dan ini kan tidak sesuai juga dengan rekomendasi WHO ya. WHO itu merekomendasikan bahwa soal vaksin ini pendekatannya harusnya pendekatan edukatif, persuasif, bukan pendekatan yang seperti ini represif ya. Dan PBID juga melalui Pak Jubairi Jurbannya, Ketua Mitigasi PBID itu juga sudah menyampaikan bahwa hal-hal seperti ini nggak efektif, malah memunculkan resistensi di masyarakat gitu. Terlepas dari pro dan kontra itu, saat ini minat warga Jakarta untuk mengikuti vaksinasi sangat tinggi. Di seluruh pos-pos vaksinasi yang ada, hampir selalu penuh dengan antrian warga yang ingin divaksin. Bila seluruh warga Jakarta sudah mendapat vaksinasi, maka tentu saja syarat wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi untuk melakukan kegiatan tidak lagi diperlukan. Agus Wijananto, Pro 3 RRI melaporkan. Dan mendengar terkait dengan kebijakan dari Pemda DKI Jakarta yang mewajibkan warganya untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi bila mau melakukan kegiatan seperti ke mal, ke pasar, makan di restoran, warteg dan sebagainya. Nah, ini juga bermunculan beragam pendapat warga Jakarta, di mana sebagian ada yang setuju dengan kebijakan tersebut, kekebalan kelompok terbentuk sehingga pandemi COVID-19 bisa diakhiri. Tetapi sebagian lagi juga menolak kebijakan tersebut dengan alasan merepotkan. Berikut kami hadirkan komentar warga kepada reporter Agus Wijananto. Nama saya Muhammad Ridwan. Kalau menurut saya sih kurang begitu mengena ya. Soalnya kalau misalnya kita mesti ke tempat umum mesti menunjukkan surat, ya buat apa gitu. Sementara kan kalau misalnya kita sudah divaksin ya sudah lah gitu.